Coba Pi, perhatikan tutorial tentang pemancangan kelapa sawit yang sistem mata 5. Jadi pertama yang harus diperhatikan itu arah utara selatan. Nah, utara selatan itu mengapa? Arah utara selatan itu harus diketahui terlebih dulu, karena arah utara dan selatan itu untuk mensikapi matahari itu dari timur ke barat. Jadi untuk pemerataan sinar supaya menyinari kelapa sawit itu secara merata. Karena kalau utara selatan itu sudah ada penentuan, maka matahari yang terbit dari timur ke barat itu sudah jelas dipastikan masuk dalam selah-selah atau di gawangan batang kelapa sawit. Jadi itu intinya pertama harus diperhatikan dalam penentuan titik pertama itu utara selatannya itu mana. Nah, terus masalah menentukan titik untuk penanaman sawit, ya, ini perhatikan. Misalnya ini sebidang tanah ini arah utara selatannya ini ke sini, ya, datar ini utara dan selatan sudah ditentukan. Misalnya ini utara, ini selatannya. Jadi titik pertama itu satu baris ini harus lurus, misalnya penganjiran pertama untuk menentukan titik mata 5 itu pertama di sini, di pinggir. Nah, di pinggir ini mau dibuat, misalnya mau dibuat ukuran 8,5, artinya 8,5 meter, artinya 8,5 meter. Nah, ini arah ke sini, ya. Sedikit kita tarik, taruhlah 8 gitu aja biar mudah. Misalnya dibikin 8 meter. Nah, ini ditarik 8 meter. Nah, taruh pancang, ditancapkan. Dah. Nah, terus kedua, terus ditarik 8 meter. Seret. Nah, kasih pancang lagi. Nah, ditancapkan di sini. Terus tarik lagi 8 meter. Udah 8 meter langsung dikasih pancang sampai seterusnya. Nah, ini udah, ini lurus utara selatan, utara ke selatan. Nah, untuk baris yang kedua itu diukur dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi artinya dari sini, dari titik pertama ini 8 meter arah ke sini. Nah, ini 8 meter. Nah, 8 meter. Terus arah yang kedua ini juga ditarik ke sini 8 meter, artinya ini 8 meter, ini 8 meter, ini juga 8 meter. Ini sudah membentuk segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Jadi kita tarik ini 8 meter, 8 meter, 8 meter. Terus berikutnya dari titik pertama ini kita ambil lagi 8 meter untuk sama sisi. Nah, di sini. Nah, ini 8 meter. Nah, ini 8 meter sama sisi. Ini 8 meter, 8 meter, ini 8 meter sama sisi. Nah, begitu terus. Dari titik yang ketiga, anjir yang ketiga ini 8 meter sama sama sisi terus gitu kan. Ini titik penganjiran. Nah, ini 8 meter, 8 meter. Nah, jadi ini segitiga sama sisi.
Begitu berlanjut ini menentukan ini terus 8 meter, ini juga 8 meter, ini 8 meter ya. Jadi ini ada titik pengaziran. Nah, terus ini juga 8 meter dari yang penanaman di 1 2 3 4 5 terus ya, 5. Ini segitiga sama sisi. Nah, ditarik sini 8, sini 8 meter, ini juga 8 meter. Jadi jatuhnya sama sisi, ini titik penganjiran. Nah, titik penganjiran. Begitu seterusnya. Jadi dari ini tarik 8 meter. Nah, sampai ini tarik 8 meter juga. Jadi ini menentukannya harus disesuaikan. Nah, kalau memang nggak pas nanti digeser gitu. Jadi supaya ini pas 8 meter 8 meter. Nah, ini baru satu baris, dua baris, baris pertama, baris kedua. Terus baris yang ketiga itu penentuannya sama. Dari titik pertama di baris kedua ini diambil lurus dari sini, dari penganjiran kedua yang pertama ini, jalur pertama penanaman yang kedua ini ditarik lurus, 8 meter. Nah, ini 8 meter. Yes, gitu kan. Nah, terus sama sisi ini juga ditarik dari baris kedua penganjiran yang pertama ini kita tarik. Nah, kita tarik di sini 8 meter. Yes. Ini juga 8 meter. Jadi sama sisi. Nah, ini sudah membentuk mata 5. 1 2 3 4 5. Nah, sama sisi. Nah, kalau kita garis ini jadi ping. Nah, lurus. Ini namanya mata 5. 1 2 3 4 5. Ini sama sisi. Begitu seterusnya. Dari penanaman atau penganjiran baris yang kedua, penganjiran yang kedua ini juga harus ditentukan dari sini. Nah, ini 8 meter. Seret. Nah, terus ini ditarik 8 meter juga. Ini juga 8 meter. Nah, jatuhnya ini penganjiran yang ketiga, baris yang ketiga. Nah, ini 8 meter 8 meter. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu terus pokoknya yang dari penganjiran, titik penganjiran satu dengan yang lain itu dipastikan 8 meter 8 meter. Kalau memang ukuran itu mau dibuat 8 meter. Nah, ini jatuhnya di sini, ini 8 meter, ini 8 meter 8 meter. Jatuhnya di sini. Nah, ini sudah membentuk mata 5. Mata 5 kemana-mana lurus, ke sini lurus, ke sana lurus gitu kan. Nah, seterusnya untuk penganjiran seterusnya berawal dari baris yang kedua ini untuk standar ukuran. Pertama ukurannya yang baris pertama, terus baris kedua, baris ketiga. Nah, pengukurannya ini karena ini baris ketiga harus standar dengan ukuran yang baris kedua ini. Nah, baris kedua ini kita ukur. Nah, berarti ini 8 meter, ini ditarik ke sini 8 meter, ini juga 8 meter gitu kan. Jadi sama sisi. Ini 8, ini juga 8, ini 8. Nah, jadi membentuk lagi mata 5 garis ping. Nah, 1 2 3 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5 seterusnya. Jadi ini juga seperti itu. 8 meter 8 meter 8 meter. Jadi 8 meter itu ada titik penganjiran, anjir itu ditancapkan di sini. Nah, seterusnya terus itu ini tarik lagi 8 meter.
tarik lagi 8 meter. Nah di sini 8 meter. Nah ini 8 meter. Nah akhirnya menjadi titik penganjiran yang ditancapkan. Nah seperti itu terus. Jadi pertama kita ulang. Pertama menentukan penganjiran gawangan itu dengan mata 5 itu utara selatannya tuh untuk baris pertama harus utara selatan. Mengapa harus utara selatan? Karena sinar matahari itu untuk menyinari gawangan pemancangan itu gang-gang yang seperti ini bisa tersinari secara merata. Nah garis kedua seperti itu. Jadi titik mata pancang mata 5 itu sudah berbentuk seperti ini dari pertama. Nah, bentuknya pink. Nah seperti ini mata 5 1 2 3 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5 berkesinambungan 1 2 3 4 5. Jadi ini lurus pink. Nah, terus kalau untuk selanjutnya seperti itu dari baris yang ketiga ini. Nah lurus dari sini 1 2 3 lurus. Oh berarti di sini nggak usah diukur pasti ketemu 1 2 3 4. Berarti ini lurus pandangan mata. Nah berarti dari sini 1 2 3 4 pasti lurus. Nggak usah diukur, itu sudah menduduki ukuran 8 meter. Nah seperti ini juga lurus 1 2 3 4 ditarik lurus. Nah jatuhnya di sini lurus ini. Nah dari sini juga lurus 1 2 3 4. Nah berarti lurus. Nah, tanpa diukur karena ukuran itu 3 baris. 3 baris ini harus diukur betul-betul diukur. Setelah itu nggak perlu diukur lagi, dipandang mata sudah jelas. Kita berdiri di sini sudah kita memandang di sini center jet. Oh berarti di sini. Kalau di sini misalnya kurang lurus, pindah sini. Oh ternyata lurusnya dari sini udah sini lurus, dari sini lurus, udah tancapkan di situ. Nah begitu juga seterusnya. Terus barisan yang ini langsung di sini karena ini sudah kita pandang lurus dari sini, lurus dari sini. Nah terus juga ini jalan ke sini. Oh misalnya taruh sini, oh kok nggak lurus, berarti ke sini. Nah ini dipandang lurus 1 2 3. Nah lurus di sini. Nah setelah itu kita pandang, oh ternyata lurus juga 1 2 3 4 nih. Nah seterusnya seperti itu, yes gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu tetap lurus. Nah kalau kita garis ya ini jadi mata 5 gitu kan. Nah 8 meter ya, 8 meter. Jadi ini juga 8 meter. Ini adalah satu cara untuk tutorial pemancangan seperti ini. Ini secara ukuran tergantung mau dibuat berapa meter itu silahkan. Tapi sistemnya di lapangan seperti ini yang mudah. Kalau secara teori mungkin ada lagi, tapi yang lebih pasnya di lapangan itu seperti ini. Misalnya ini pancang ini ukurannya ini 8 meter gitu kan. 8 meter itu kita letakkan garis pertama ini 8 meter blok. Nah, terus pindah lagi 8 meter, pindah di sini, pindah lagi. Nah seperti itu. Jadi pemancangan yang paling praktis itu pakai ukuran bambu atau tambang itu dengan cara satu ukuran. Kalau dibuat 8 ya 8 meter ukuran itu. Jadi tinggal meletakkan ini 8 meter, kita letakkan titik satu dengan yang lain plug. Nah, udah nanti kita pindah lagi ke sini 8 meter, pindah lagi ke sini 9 meter 8 meter. Jadi ini sudah membentuk pancangan mata 5. Jadi seperti itu caranya di lapangan untuk penganjiran
kelapa sawit dengan mata 5. Nah, mungkin itu kalau memang belum paham, kita diulang-ulang lagi. Jadi pertama 8, nah seperti ini diukur. Yang penting menentukan barisan itu harus sama sisi dulu. Nah 8 8 8 ini sama sisi. Nah ini kalau satu ini belum jadi patokan. Nah kalau sudah jadi patokan itu yang mata 5. Nah ini 8 8. Nah kalau sudah segitiga ini sama sisi sama ini, itu sudah dasarnya untuk melanjutkan gitu kan, untuk melanjutkan ke sana. Ini udah mata 5, ini 1 2 3 4 5, ini sudah positif, ukurannya sama. Nah ini tinggal narik, bisa ditarik dengan ukuran, bisa ditarik dengan pandangan. Tinggal menentukan, karena kalau pandangan itu misalnya di sini otomatis, karena ini sudah ada tiga titik, nggak mungkin kita harus naruh di sini, pasti disesuaikan di sini lurusnya dari sini, begitu seterusnya. Jadi itu tolong itu dipelajari. Sekian tutorial masalah pemancangan bibit, penanaman bibit kelapa sawit dalam lapangan. Terima kasih. Jadi